Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video ini kita akan membahas secara lengkap yaitu kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemimpin para wali Allah. Pertama, kita akan membahas tentang kelahiran sang pemimpin para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok tokoh dan pemimpin wali yang lahir di akhir abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, tepatnya pada 1 Ramadan 1077 Masehi di Iran yang dulu bernama Persia. Sesuai dengan namanya, daerah yang menjadi tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir bernama Gilan ataupun Jilan, yang lokasinya berada di sebelah selatan Laut Kaspia yang sekarang masuk dalam provinsi Mazandaran. Dalam perkembangannya, Jilan ataupun Gilan kemudian menjadi provinsi sendiri. Sebagai provinsi, Jilan berada di bagian utara Iran dengan Rasht sebagai ibu kotanya. Secara genealogis, nama lengkap Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Abdul Qadir bin Abi Shalih bin Jangki Dausat bin Abi Abdullah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims bin Al-Hasan Al-Mustanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Al-Jailani. Dilihat dari garis keturunan ini, silsilah Syekh Abdul Qadir bersambung hingga Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib melalui ayahnya, yaitu sepanjang 14 generasi, sedangkan melalui ibunya sepanjang 12 generasi. Dalam hal ini, Said Abdurrahman Jami memberikan komentarnya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan seorang sultan yang agung yang dikenal sebagai Al-Ghausat Al-A'zam. Ia mendapat gelar Sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu. Jadi, dari sisi ayah, silsilah Syekh Abdul Qadir bersambung ke Rasulullah melalui anak Sayyidina Ali yang bernama Hasan. Sementara dari sisi ibu, nasabnya bersambung ke Rasulullah melalui anaknya Sayyidina Ali yang bernama Husain. Karenanya, Syekh Abdul Qadir mempunyai dua garis yang kuat untuk bisa sambung ke Rasulullah SAW. Sebab baik dari ayah maupun dari ibunya, semuanya bersambung ke Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali dan Fatimah, yaitu putri Nabi Muhammad SAW. Beliau tumbuh dan berkembang sebagai pemimpin wali yang namanya masyhur hingga hari ini. Di dunia Islam, nama beliau sudah tidak asing lagi, terutama bagi mereka yang mengikuti tasawuf dan tarekat. Dalam tawasul, pasti tidak pernah mengabaikan nama besar Syekh Abdul Qadir. Dalam hal kemasyhurannya sebagai tokoh wali, Al-Jabai berkata bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata kepadanya, "Tidur dan bangunku sudah diatur. Pada suatu saat dalam dadaku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 orang atau 3 orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka mengabarkan apa yang aku ucapkan kepada orang-orang. Dan mereka pun berduyun-duyun mendatangiku di Masjid Bab Al-Halbah karena tidak menginginkan lagi. Aku dipindahkan ke tengah kota dan dikelilingi dengan lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari dengan membawa lilin dan obor hingga memenuhi tempat tersebut. Kemudian aku dibawa keluar kota dan ditempatkan di sebuah musala. Namun orang-orang tetap datang kepadaku dengan mengendarai kuda, unta, bahkan keledai dan menempati tempat di sekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiyallahu anhum. Sementara itu, dalam beberapa manuskrip juga didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pernah menyatakan, "Sebuah suara berkata kepadaku saat aku berada di pengasingan diri, kembali ke Baghdad dan ceramahilah orang-orang. Aku pun ke Baghdad dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai. Dan karena itulah aku tidak menjadi mengikuti mereka. Sesungguhnya," kata suara tersebut, "mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan dirimu." "Apa hubungan mereka dengan keselamatan agamaku ataupun keyakinanku?" tanyaku.
kembali ke Baghdad dan engkau akan mendapatkan keselamatan agamamu. Jawab suara itu. Dalam kisahnya juga dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani konon membuat 70 perjanjian dengan Allah. Di antara perjanjian itu adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berani menentang beliau dan tidak ada seorang santrinya yang meninggal kecuali dalam keadaan bertaubat. Setelah itu beliau kembali ke Baghdad dan memulai berdakwah. Saat inilah namanya langsung terkenal di berbagai penjuru kota Baghdad. Ketika beliau sudah dikenal sebagai wali, maka banyak orang yang berbondong-bondong sebagai muridnya. Banyak muridnya yang kemudian menjadi ulama terkenal, seperti Al-Hafiz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Kalamil Khairil Anam. Syekh Qudamah penyusun kitab fikih yang terkenal yaitu Al-Mughni. Imam Ibnu Rajab dalam sebuah kesaksiannya juga pernah berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahumullah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah. Selain dikenal dengan karamahnya, Syekh Abdul Qadir juga dikenal mempunyai banyak karya. Karya-karya beliau merupakan refleksi dari pemikirannya. Di antara karyanya yang banyak terkenal adalah seputar tasawuf. Namun sebagai ulama besar yang ilmunya sangat luas, beliau mempunyai banyak karya di bidang lain, termasuk di bidang tafsir, bahasa, dan fikih. Dan di antara karya-karya Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal adalah Tafsir Al-Jilani, Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, Futuhul Ghaib, dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan. Para santrinya begitu melimpah saat menghadiri majelis pengajiannya yang ada di Baghdad. Bahkan di antara mereka juga mengumpulkan segala hal yang berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelisnya. Dalam pengajiannya, Syekh Abdul Qadir menjelaskan beragam masalah keagamaan, termasuk menyangkut soal-soal tauhid dan tasawuf seperti sifat, takdir, dan lainnya. Beliau berpegang pada sunnah dan secara keras membantah dan melawan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Selain para santrinya, para ulama juga banyak yang memberikan komentar mengenai keagungan dan kealiman beliau, baik komentar-komentar yang positif maupun agak miring. Syekh Junaid Al-Baghdadi misalnya, yang hidup 200 tahun sebelum kelahiran Syekh Abdul Qadir. Meski saat itu Syekh Abdul Qadir belum dilahirkan, Syekh Al-Baghdadi telah meramalkan akan kedatangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi sedang bertafakur. Tiba-tiba dalam keadaan antara sadar dan tidak, ia berkata, "Kakinya ada di atas pundakku. Kakinya ada di atas pundakku." Setelah ia tenang kembali, murid-muridnya menanyakan apa maksud ucapan beliau ini. Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata, "Aku diberitahukan bahwa kelak akan lahir seorang wali besar. Namanya adalah Abdul Qadir yang bergelar Muhyiddin. Dan pada saatnya kelak, atas kehendak Allah, ia akan mengatakan, kakiku ada di atas pundaknya para wali." Syekh Abu Bakar bin Hawara juga hidup sebelum masa Syekh Abdul Qadir. Ia adalah seorang ulama yang terkemuka di Baghdad. Konon saat ia sedang mengajar di majelis ta'limnya, ia berkata, ada 8 pilar agama Autad di Baghdad. Mereka itu adalah Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, Syekh Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Bisri Al-Hafi, Syekh Mansur bin Amr, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Siri As-Sakoti, dan Syekh Abdullah As-Sauri, dan yang terakhir adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika mendengar hal itu, seseorang muridnya yang bernama Syekh Muhammad Asy-Syambaki bertanya, "Kami telah mendengar ketujuh nama itu, tetapi yang ke-8 kami belum mendengarnya. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani?" Syekh Abu Bakar pun menjawab, "Abdul Qadir adalah solihin yang tidak terlahir di Arab, tetapi di Jailan, yaitu Persia, dan akan menetap di Baghdad." Kutub Al-Irsyad Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah menjelaskan tentang tawakal, dan beliau memilih Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai suri teladannya. Syekh Ibnu Qudamah juga yang sempat tinggal bersama beliau selama 1 bulan 9 hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sampai dia meninggal dunia. Syekh Ibnu Qudamah misalnya, ketika ditanya tentang Syekh Abdul Qadir, beliau menjawab,
Kami sempat berjumpa dengan dia di akhir masa kehidupannya. Ia menempatkan kami di sekolahnya. Ia sangat perhatian terhadap kami. Kadang dia mengutus putra beliau yang bernama Yahya untuk menyalakan lampu buat kami. Ia senantiasa menjadi imam dalam salat fardu. Al-Muqri Abul Hasan Asy-Syadnufi juga berkata bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah seorang yang diagungkan pada masanya. Dia diagungkan oleh para syekh, ulama, dan ahli zuhud. Ia banyak memiliki keutamaan dan karamah. Al-Muqri Abul Hasan Asy-Syadnufi Al-Misri yang mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam 3 jilid kitab. Judul asli kitab itu cukup panjang, yaitu Bahjatu Al-Asrar wa Ma'dinu Al-Anwar fi Ba'dil Manaqib Al-Kutub Ar-Rabbani Abdul Qadir Jailani. Lalu As-Sam'ani juga pernah berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah penduduk kota Jailan. Ia seorang imam bermazhab Hambali, menjadi guru besar mazhab ini pada masa dia hidup. Imam Az-Zahabi menyebutkan biografi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Syiar A'lamin Nubala dan menukilkan perkataan Syekh sebagai berikut. Lebih dari 500 orang masuk Islam lewat tanganku dan lebih dari 100.000 orang telah bertaubat. Namun, komentar agak miring soal keajaiban Syekh Abdul Qadir juga diungkapkan para ulama. Salah satunya adalah Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi menukilkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Syekh Abdul Qadir yang aneh-aneh, sehingga memberikan kesan seakan-akan dia mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian di akhir pernyataannya, Az-Zahabi berkata, intinya Syekh Abdul Qadir memiliki kedudukan yang agung, tetapi terdapat kritikan-kritikan terhadap sebahagian perkataannya. Dan Allah Ta'ala menjanjikan ampunan atas kesalahan-kesalahan orang beriman. Namun sebahagian perkataannya merupakan kedustaan atas namanya. Imam Az-Zahabi juga berkata, tidak ada seorang pun para kibar masyayikh yang riwayat hidup dan karamahnya lebih banyak kisah hikayat selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan banyak di antara riwayat-riwayat itu tidak benar, bahkan ada yang mustahil terjadi. Az-Zahabi, seorang ahli tafsir terkemuka itu, juga menyebutkan bahwa karamah Syekh banyak dan jelas. Lalu Ibnu Rajab yang dikenal sebagai ahli hadis mazhab Hambali, dalam salah satu bukunya yang sudah diterjemahkan oleh Ajid Tahir dalam bahasa Indonesia, menyatakan bahwa Syekh sebagai teladan orang-orang makrifat, pemimpin para syekh dan dikurniai makam dan karamah. Imam Al-Ais bin Abdussalam, ulama besar mazhab Syafi'i, menyatakan, tidak ada karamah yang dinukil pada kami secara mutawatir kecuali karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau sebagai ulama dan wali besar juga mempunyai pandangan tentang hubungan antara guru dan murid. Dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri berkata, seorang syekh tidak dapat dikatakan mencapai puncak spiritual kecuali apabila 12 karakter berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya. 2 karakter dari Allah, yaitu dia menjadi seorang yang sattar, menutup aib, dan ghaffar, pemaaf. 2 karakter dari Rasulullah SAW, yaitu penyayang dan lembut. 2 karakter dari Abu Bakar, yaitu jujur dan dapat dipercaya. 2 karakter dari Umar, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. 2 karakter dari Utsman bin Affan, yaitu dermawan dan bangun tahajud pada waktu orang lain sedang tidur. Dan 2 karakter dari Ali, yaitu alim, cerdas, intelek, dan pemberani. Masih terkait dengan pembicaraan tadi, sebahagian di dalam bait syair yang dinisbatkan kepadanya dikatakan seperti ini. Bila 5 perkara tidak terdapat dalam diri seorang syekh, maka ia adalah dajjal yang mengajak kepada kesesatan. Dia harus sangat mengetahui hukum-hukum syariat zahir, mencari ilmu hakikat dari sumbernya, hormat dan ramah kepada tamu, lemah lembut kepada si miskin, mengawasi para muridnya sedang ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka betapa beratnya tanggung jawab sebagai guru dalam perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Sebagai contoh yang ideal seorang guru, Syekh Abdul Qadir mencontohkan Al-Junaid, salah seorang tokoh sufi terkenal di Baghdad. Dalam hal ini Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa Syekh Junaid mengajarkan standar Al-Quran dan Sunnah kepada kita untuk menilai seorang syekh. Apabila ia tidak hafal Al-Quran, tidak menulis dan menghafal hadis, dia tidak pantas untuk diikuti. Syekh Abdul Qadir juga berkata, kalimat tauhid akan sulit hadir pada seorang individu yang belum ditalkin dengan zikir bersilsilah kepada Rasulullah
oleh mursyidnya saat menghadapi sakratul maut. Atas dasar itulah Syekh Abdul Qadir Jailani selalu mengulang-ulang syair yang berbunyi, "Wahai yang enak diulang dan diucapkan kalimat tauhid, jangan engkau lupakan aku saat perpisahan." Pada tahun 521 Hijriah atau 1127 Masehi, beliau mengajar dan berfatwa dalam sebuah mazhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Paling tidak selama 25 tahun, Syekh Abdul Qadir Jailani menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir, Baghdad, Irak, dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dalam dunia Islam. Selain itu, beliau juga memimpin madrasah dan ribat di Baghdad yang didirikan sejak 521 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 561 Hijriah. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya yaitu Abdul Wahab, diteruskan anaknya Abdul Salam, juga dipimpin anak kedua Syekh Abdul Qadir yaitu Abdul Razak, sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Mengenai posisi dan status Syekh Abdul Qadir sebagai pemimpin para wali, hal ini juga disaksikan dan diakui oleh para wali sendiri. Mengenai pengakuan para wali di dunia yang menyatakan bahwa pemimpin mereka sebagai wali adalah Syekh Abdul Qadir. Ajit Thahir mengisahkan bahwa banyak ulama yang besar mengakui keagungan Syekh Abdul Qadir sebagai wali Allah yang penuh dengan karamah besar. Salah satu karamah Syekh Abdul Qadir yang paling menarik, kata Thahir, adalah namanya terus disebut, didoakan, dan dibaca di dalam tawasul. Hingga detik ini jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia selalu menyebut-nyebut nama beliau sebagai tawasul di dalam doanya. Dalam sebuah kisah, Thahir menjelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Hamad Ad-Dabbas, karena di tempat khalwat gurunya setiap malam terdengar degungan keras seperti lebah. Syekh Dabbas menjawab, "Aku memiliki sekitar 12.000 murid. Setiap malam aku menyebut nama mereka satu persatu. Aku bantu permohonan hajat mereka kepada Allah. Kita doakan agar mereka tidak melaksanakan maksiat yang direncanakannya, serta mudah-mudahan selalu takut dan bertobat kepada Allah." Dan bisa kita lihat betapa besar cinta dan pengorbanan seorang mursyid kepada para muridnya. Syekh Abdul Qadir Jailani mendapat doa dari gurunya Umar Al-Halawi, seorang murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkelana bertahun-tahun. Ketika pulang ditanyai oleh Syekh Hamad Ad-Dabbas, yaitu gurunya Syekh Abdul Qadir, "Kemana saja selama ini kalian berkelana?" Umar menjawab, "Aku mengelilingi Mesir hingga Maghrib, dan aku berjumpa dengan 360 wali Allah. Mereka semua berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah syekh dan pemimpin kami." Syekh Abdul Qadir Jailani wafat pada hari Sabtu malam setelah Maghrib pada tanggal 11 Rabiul Akhir di daerah Babul Azaj di Baghdad pada 561 Hijriah ataupun 1166 Masehi. Sekarang pembahasan selanjutnya adalah tanda-tanda keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai seorang wali, Syekh Abdul Qadir dianugerahi oleh Allah banyak keistimewaan. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir dari Allah ini bukan hanya ketika beliau telah lahir dan sudah menjadi wali besar. Sejak sebelum lahir pun, Syekh Abdul Qadir sudah dianugerahi sejumlah keistimewaan oleh Allah. Sejak di dalam kandungan, beliau sudah diberi keistimewaan oleh Tuhan. Karenanya, beliau tergolong manusia yang istimewa. Mengenai keistimewaan Syekh Abdul Qadir dari Allah, baik ketika beliau belum lahir maupun sesudah lahir ke dunia ini bisa dibaca di dalam kitab-kitab manaqib beliau. Di antara keistimewaan beliau sebelum lahir adalah beliau bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di malam Mi'raj. Sebagaimana di dalam kitab manaqib Jawahirul Ma'ani misalnya, dikisahkan bahwa waktu Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, beliau SAW dipertemukan oleh Allah dengan ruh-ruh para nabi dan rasul sebelum beliau. Bukan hanya dengan para nabi, Rasulullah juga dipertemukan dengan para wali. Saat Rasulullah hendak naik mencapai Arash, maka Allah mengutus roh Syekh Abdul Qadir untuk menghadap Rasulullah. Saat itulah pundak Syekh Abdul Qadir dijadikan sebagai tangga bagi Rasulullah untuk naik ke Arash. Ketika hendak naik ke pundak Syekh Abdul Qadir itu, Rasulullah pun bertanya kepada Allah,
Siapa sesungguhnya sosok yang menyediakan pundaknya sebagai tangga untuk naik ke arasy itu? Allah pun menjawab bahwa sosok yang ia injak pundaknya itu adalah cucu beliau sendiri yang bernama Abdul Qadir. Saat itu juga Allah berkata kepada Rasulullah, seandainya aku tidak menutup pintu kenabian dengan dirimu wahai Muhammad, pastinya aku akan mengangkat Abdul Qadir sebagai nabi setelahmu. Setelah itu Rasulullah pun berkata kepada cucunya itu, hai cucuku, sungguh beruntung kau bisa melihat dan bertemu denganku, dan betapa beruntungnya orang-orang yang bisa melihat dan bertemu denganmu, dan betapa beruntungnya pula orang yang bisa melihat orang yang pernah bertemu denganmu. Begitu seterusnya hingga 27 generasi. Aku berdiri di atas pundakmu dan kau berdiri di atas pundaknya para wali. Dan peristiwa ajaib ini terjadi ketika Syekh Abdul Qadir berada di alam roh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir ke dunia atau ke alam material ini. Beliau pun terus dianugerahi tanda-tanda keistimewaan oleh Allah. Di antara keistimewaan Syekh Abdul Qadir ketika masih bayi ini adalah dirinya yang sudah ikut berpuasa Ramadan. Seperti dikisahkan oleh Al-Syafi'i dalam sebuah karyanya, yaitu Khulasah Al-Mafakhir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir wa Jama'ah min Asyukh Al-Akbar, bahwa suatu hari ibunya Syekh Abdul Qadir yaitu Ummu Al-Khair berkata, ketika aku melahirkan putraku Abdul Qadir, ia tidak mau menyusu pada siang bulan Ramadan. Karena ketidakmauannya menyusu di siang hari saat bulan Ramadan itu, maka Syekh Abdul Qadir lalu menjadi penanda bagi masuknya bulan Ramadan. Jadi, masyarakat di kampung Jilan saat itu, ketika hendak mengetahui apakah bulan Ramadan sudah datang atau belum, maka salah satu caranya adalah melihat Abdul Qadir yang masih bayi. Apakah bayi ini masih mau menyusu di siang hari ataukah sudah tidak? Jika memang di siang hari sudah tidak bersedia menyusu, maka pertanda bulan Ramadan sudah datang. Kabar ketidakbersediaan Abdul Qadir tidak mau menyusu di siang hari saat bulan Ramadan lalu menyebar luas ke masyarakat. Masyarakat pun gempar bahwa ada seorang bocah bayi yang bernama Abdul Qadir yang ikut berpuasa. Lalu dikabarkan pula bahwa ibu Syekh Abdul Qadir mengandung beliau ketika berusia 16 tahun. Hingga ketika memasuki usia remaja atau masa menuntut ilmu, keistimewaan Syekh Abdul Qadir semakin mempesona dan menarik perhatian banyak orang. Kisah yang paling terkenal tentang keistimewaannya di usia remajanya adalah soal kejujurannya ketika dirampok oleh segerombolan begal sewaktu dirinya hendak pergi menuntut ilmu ke Baghdad. Seperti dikisahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang mengutip cerita dari Al-Yafi'i dari Abu Abdullah Muhammad bin Muqatil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitab tersebut dikisahkan bahwa pada suatu hari Syekh Abdul Qadir yang usianya masih belia meminta izin ibundanya untuk pergi melanjutkan pendidikannya ke kota Baghdad. Sejak kecil, anak ini memang sudah haus dengan ilmu pengetahuan. Kepada ibundanya, dirinya ingin sekali berguru kepada ulama dan orang soleh yang ada di Baghdad. Sang ibunda pun merestuinya. Karenanya, layaknya seorang anak yang hendak pergi mondok ke pondok pesantren, sang ibunda memberikan bekal kepada Abdul Qadir, bekal berupa uang 40 dinar. Supaya aman, maka uang bekal itu disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi bawah ketiak. Tak lupa juga sang ibunda berpesan kepada Abdul Qadir untuk senantiasa berkata benar dan jujur dalam setiap kondisi apapun. Pesan sang ibunda ini dipegang benar oleh Abdul Qadir. Maka setelah cium tangan sang ibunda, Abdul Qadir pun meninggalkan kampung halamannya untuk menuju Baghdad. Saat itu Baghdad memang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, yaitu kotanya pendidikan. Di kota inilah tinggal banyak ulama, ilmuwan, filosof, bahkan para sufi, termasuk Al-Ghazali juga hidup di kota ini dengan menjadi pimpinan Universitas Nizamiyah Baghdad. Untuk pergi ke Baghdad itu, Abdul Qadir juga ikut bersama rombongan saudagar yang juga hendak mengais rezeki di Baghdad. Pergilah, aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah supaya kamu berada di dalam penjagaannya, kata ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Anak yang pemberani dan diproyeksikan oleh Allah sebagai pemimpin para wali itu pergi bersama rombongan kafilah. Saat itu kendaraan para pedagang adalah onta, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai Baghdad. Berhari-hari, siang dan malam, Abdul Qadir bersama rombongan dagang itu melintasi padang pasir. Di tengah perjalanan itu sebuah musibah terjadi. Ketika rombongan Syekh Abdul Qadir melintasi sebuah kampung bernama Hamadan, tanpa diduga muncullah sekitar 60 orang pengendara kuda yang menghampiri lalu merampok seluruh harta rombongan kafilah. Namun anehnya tak ada satupun rombongan yang mendekati Syekh Abdul Qadir, hingga akhirnya salah seorang dari rampok itu mencoba bertanya kepadanya, "Hai anak miskin, apa yang kamu bawa?" "Aku membawa 40 dinar," jawab Abdul Qadir yang polos, lugu dan jujur. "Di mana kamu meletakkan uang itu?" "Aku menaruhnya di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawabnya lagi dengan polos tanpa rasa takut. Perampok itu pun tetap tak percaya dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya. Rampok itu pun segera meninggalkan bocah laki-laki itu. Hingga tak lama kemudian datang lagi salah satu anggota rampok yang lain dengan melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir pun kembali menjawab dengan apa adanya, dengan jujur. Namun lagi-lagi perkataan jujurnya itu tetap tak mendapat respon serius dari sang perampok, dan ia pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Abdul Qadir. Namun diam-diam kedua perampok itu pun melaporkan Abdul Qadir kepada pimpinannya. Gembong rampok ini pun penasaran dengan Abdul Qadir. "Panggil bocah itu kemari," perintahnya. Pergilah anak buahnya itu memanggil Abdul Qadir dan menghadap pimpinan perampok. Wajah Abdul Qadir pun tetap tenang, tanpa ada rasa takut sedikit pun saat berhadapan dengan pimpinan begal itu. "Hai bocah, apa yang kamu bawa?" tanya pimpinan perampok. 40 dinar, jawab Abdul Qadir dengan tenang dan lagi-lagi dengan jujur. "Di mana kamu sembunyikan uang 40 dinar itu sekarang?" tanya perampok itu lagi. "Ini ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawab Abdul Qadir dengan entengnya. Maka perampok itu pun langsung menggeledah baju Abdul Qadir, dan benar, setelah digeledah di bawah ketiak Abdul Qadir ada uang sebanyak 40 dinar. Saat itu juga para perampok, khususnya pimpinannya, langsung geleng-geleng kepala melihat sikap Abdul Qadir itu. Padahal andaikan Abdul Qadir mau berbohong, para kawanan rampok itu pun langsung percaya. Sebab di samping masih tergolong anak-anak, Abdul Qadir juga memakai pakaian yang sederhana layaknya seorang santri. Bahkan ia nampak sekali miskin. "Apa yang membuatmu bersedia mengaku dengan sebenarnya?" tanya pimpinan perampok kepada Abdul Qadir. "Apa karena kamu takut dengan kami?" "Tidak," jawab Abdul Qadir. "Lalu apa dan kenapa kamu mengatakan yang sebenarnya tentang uangmu itu?" tanya pemimpin perampok itu. "Ibuku memerintahkanku untuk berkata jujur dan benar dalam keadaan apapun. Aku tak berani mendurhakai kepadanya," jawab Abdul Qadir kemudian. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir itu, pemimpin para perampok itu pun langsung menangis. Kata-kata Abdul Qadir itu seperti sebuah anak panah yang menancap di hatinya, yang membuat dirinya dipenuhi rasa penyesalan. "Anak kecil, engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku," kata pimpinan perampok di hadapan Syekh Abdul Qadir sambil menangis. Singkat kata, gembong rampok itu pun akhirnya menyatakan taubat di hadapan Abdul Qadir, di hadapan bocah kecil yang kelak namanya harum di dunia sebagai ratunya para wali, yaitu Sultanul Aulia itu. Karena pimpinannya telah menyatakan bertobat di hadapan bocah bernama Abdul Qadir itu, maka seluruh anak buahnya juga secara massal menyatakan hal yang sama. Semua kawanan rampok itu pun dari pimpinannya hingga anak buahnya yang terendah langsung bertobat. Dan jadi itulah keistimewaan Syekh Abdul Qadir. Sejak masih belia, ia sudah menaklukkan kawanan rampok melalui akhlak terpujinya. Dari kisah ini, ada dua hal penting yang bisa dipetik. Pertama adalah soal kejujuran dan berkata benar, dan kedua adalah patuh dan taat kepada orang tua, terutama ibu.